mungkin tips and trick yang bisa dikasih untuk teman-teman pembisnis atau UMKM lah ya di luar sana yang pengen menembus pasar nasional seperti Caciban ini seperti apa Kang? Jadi sebelum ngomongin pasar nasional, pasar global, fokus dulu aja internal dulu. Oke. Apa yang fokus khususnya untuk yang food manufaktur ya. Food manufaktur itu kan fokusnya ke industrialisasi. Berarti yang pertama yang diingat adalah SOP-nya harus diperbaiki atau dibuat. Yang belum ada segera dibuat SOP-nya. SOP produksi, SOP apapun lah dibuat. Tujuannya buat apa? Biar si konsumen kita tuh ketika hari ini makan produk kita, besok itu tuh nggak kecewa gitu. Perasaan tuh kemarin tuh enak kok, sekarang beda. Nah, artinya kan inkonsistensi rasa. Nah, kalau kita gimana caranya teman-teman produk IKM ya, saya bilang IKM itu tuh secara industri harus mulai dikuatkan. Walaupun kan selalu bilang, Kang ini masih di rumah, ya nggak apa-apa. Di rumah juga harus ada SOP-nya. Produksinya harus pakai masker, pakai sarung tangan, pakai hairnet, itu kan nggak mahal. Benar. Nggak mahal, dan itu nggak harus punya pabrik besar. Betul. Itu yang pertama. Jadi hygiene dan sanitasinya juga harus dibentuk, harus kuat gitu ya hygiene sanitasinya. Yang ketiga izin edar, harus kuat. Diperhatikan ya. Halalnya, PIRT-nya atau BPOM-nya. Kita juga udah HCCP kan. Oke. Nah, jadi setelah kita udah ready, jadi kalau saya bilang sih gini, investment readiness. Jadi kita harus siapin dulu itu. Setelah kita udah siapin investment readiness, ketika produk kita udah keluar, itu tuh orang kita untuk pengembangan produk skala nasional atau global itu udah sangat bisa sangat mudah gitu. Jadi kesiapannya sekarang. Jadi jangan sampai penjualannya udah gede baru sibuk ngurusin yang hal-hal seperti itu. Nah, maksud saya sebelum teman-teman go nasional atau go global, perbaiki dulu hal-hal itu karena ini yang kita pertanggungjawabkan di mata konsumen. Betul. Dan di mata sang pencipta. Termasuk saya DM artis waktu itu. DM-in artis walaupun nggak dibaca gitu ya. Nggak masalah, yang penting siapapun yang saya DM-in, saya tanyain mau nggak review produk kita DM semua. Jadi biar mereka, jadi jangan harap mereka itu datang sendiri ke kita, tapi coba kita datengin jemput mereka. Bola ya Kang. Gitu Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kebahagiaan, kelancaran dalam segala aktivitasnya, kesehatan, kebanyakan rezeki. Walaupun ya pemasukan seperti siput tapi pengeluaran kayak angin ribut, tapi nggak apa-apa, kita tetap happy ya setiap harinya. Tentunya hari ini kembali lagi di podcast Suara Garut ID bersama aku Salwa Apriliani. Tapi hari ini teman-teman aku kedatangan narasumber di bidang, kita ngomongin pengeluaran pemasukan di bidang UMKM yang tentunya pembisnis sukses yang namanya mirip dengan owner Suara Garut, Haji Rizky yang bukan Haji Rizky Suara Garut. Tentunya boleh tepuk tangan yang meriah untuk Kang Rizky juga. Sama-sama Rizky ya Kang? Iya, sama-sama Rizky. Jadi aku kayak kedatangan ini nih, atasan kesendirian. Padahal beda ya. Jadi Pak Rizky ya. Pak Rizky ya. Jadi Pak Rizky. Kang Rizky apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau kesini aku manggilnya Akang aja ya, supaya memang umurnya juga beda jauh ya Kang sama aku. Betty lah, Betty. Yes ya, saya kalau memang sama Pak Rizky aku memang kayak ke kakek gitu. Nah, langsung marah nih pasti. Ke abah nih kalau lihat ini pasti Pak Rizky marah. Gitu. Gimana Kang hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik ya Kang ya, happy sekali. Tapi boleh dong Kang sebelum kita ngobrol-ngobrol Kang sapa-sapa dulu nih. Aku punya sebutan buat teman-teman yang nonton Suara Garut Kang. Gimana nih sapa-sapanya? Sebutannya Warginet. Oh, Warginet. Boleh Kang sapa-sapa dulu deh buat Warginet. Halo Warginet, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ya Kang ya. Jadi memang Akang ini santai gitu ya Kang. Santai. Kalau zaman sekarang bilangnya itu stay Stella cuek. Santai aja, stay ya Kang. Jadi santai juga. Memang aku terbawanya seperti ngobrol sama anak muda juga. Wes. Tentunya hari ini ya. Ada cincin di kanan. Langsung kelihatan ya saya. Anak muda ya, tapi sudah bersih. Aku juga udah punya cincin kok, tapi udah sendiri. Hari ini siapa yang gak kenal Kang Rizky? Salah satu owner. Owner. Sini.
Cangcimen. Oke. Owner Cangcimen. Cangcimen ya. Jadi orang-orang pasti mikirnya Cangcimen. Ini yang suka jualan gitu yang di pinggir-pinggir jalan yang bawa kotak-kotak gitu. Gitu atau kayak gimana ya? Jadi apa sih kan sebenarnya Cangcimen ini kalau warganet pengen tahu kan? Ya, jadi Cangcimen itu nama istilah ya pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan atau di stasiun-stasiun gitu kan. Tapi sejak tahun 2016 nama Cangcimen itu sudah saya daftarkan ke Haki untuk kategori makanan. Cuanki ramen instan dulunya. Akhirnya berkembang jadi sebatas penamaan. Yang intinya sih sebenarnya sederhana, pengen punya produk yang ingin go global gitu ya, atau minimal senasional lah gitu ya produknya gitu sih. Gitu ya. Walaupun kayaknya orang-orang kalau dengar kata Cangcimen tuh pasti langsung larinya ke sana kaca, kuaci, permen, bener gak sih ya kan? Kalau boleh cerita kan sejarahnya nih awal mula Akang sendiri mendirikan Cangcimen ini seperti apa gitu? Siapa yang tahu kan Akang sebelumnya artis atau apa gitu ya? Jadi dulunya waktu pas 2014 saya boy band ya. Enggak. Anggota ke-8 Smash ya kebetulan ya. Gimana di Smash bener-bener. Smash dipukul ini Maya say. Jadi intinya sejak awal masuk kuliah gitu ya di Unpad itu saya udah bisnis, udah usaha. Dari mahasiswa baru sampai ke lulus sampai sekarang, tapi sempat kerja dulu sebentar akhirnya ngelanjutkan bisnis lagi gitu kan. Emang bakatku butuh ya. Bakat butuh ya. Kayaknya nih tiba-tiba mahasiswa tim danusan ya. Iya betul. Iya mah, ini kan danus bukan, ini mah dana pribadinya. Untuk dana usaha untuk pribadi. Dana usaha untuk pribadi. Awalnya dari dana usaha untuk mahasiswa dulu ya. Betul. Tiba-tiba jadi dana usaha untuk diri pribadi sendiri. Oke, berarti itu awalnya akan tuh dari mulai mahasiswa walaupun sempat kerja dulu memang sudah suka gitu ya. Emang fashionnya di sana, suka berjualan dan segala macam gitu ya. Nih, inspirasi awalnya kenapa sih kan harus cuanki? Jadi kalau waktu itu saya lihat ini ya produk itu saya suka kulineran, suka makan, terus kemudian suka jajan. Saya cari gitu ya produk-produk yang bisa nggak sih produk yang khas itu tapi dinikmati oleh seluruh orang di Indonesia gitu ya, atau bahkan di luar negeri. Jadi awalnya tuh mengusung konsep gimana sih caranya mengobati rasa rindu tapi pakai produk makanan gitu. Nah, contohnya gini, cuanki itu kan hanya ada di Jawa Barat lah ya, Jawa Barat. Walaupun sekarang udah mulai ada di Jakarta ya. Cuanki itu kan cari uang jalan kaki. Atau sebenarnya cuanki itu tidak hanya cari uang jalan kaki, ada istilahnya lagi. Cuanki itu tuh satu keberuntungan artinya. Aku baru tahu. Iya, ada, bisa di googling atau di Wikipedia dijelasin makanan cuanki. Jadi selain cari uang jalan kaki juga artinya keberuntungan. Cuanki dari kata cuan. Nah, seperti itu. Terus kemudian gimana nih makanan yang saya bilang lumayan enak ya. Bahkan di Garut pun sekarang banyak tuh cuanki pinggir jalan tapi rame banget. Rame banget dan entah dulu mah nggak seramai kayak gitu. Cuma itu tuh yang bikin lagi gitu produknya. Nah, ada satu mentor saya bilang kalau bisa bikin produk tuh yang selain bagus kemasan juga harusnya diterima sama orang dan itu tuh jadi satu cerita. Nah, akhirnya saya cobalah apa gitu produk. Setelah bangkrut dengan lumpia basah Mas Miun ya. Dulu saya dipanggil Miun. Dulu berarti Kang Miun nih. Kang Miun. Makanya waktu itu saya bikin Miun Sinergi Nusantara sejak kuliah itu. Terus kemudian apa yang bisa kita bikin gitu ya, tapi itu tuh tidak hanya menikmatinya itu tidak hanya orang Sunda aja kan, karena kan Sunda itu kan kulinernya banyak-banyak ya. Betul. Banyak beragam banget dan enak-enak banget. Ya bener gitu. Terus akhirnya saya bikinlah instan gitu kan. Saya bikin instan terus saya kasih mie karena waktu itu orang juga banyak yang suka mie ya. Dan menurut Wina juga ya World Instant Noodle Association tuh ada tuh asosiasi mie instan di dunia. Ada. Ya. Indonesia tuh menduduki peringkat ketiga tertinggi konsumsi mie instan di dunia. Memang gitu ya. Jam 12 malam kan memang makan mie enaknya ya kan ya, benar. Dan sekarang itu jadi naik ke kedua kalau nggak salah. Yang pertama tetap Cina, yang kedua Indonesia gitu. Dan itu tuh permintaannya lumayan tinggi, sekitar 1 juta, bukan permintaan, konsumsi mie instannya ya. Sekitar 1 miliar porsi.
1 miliar per porsi bulan. per bulan. Oh, oke. Gila, Indonesia tuh ya makan mie instan. Nah, akhirnya saya coba gabungkan antara mie instan dengan cuanki. Cuanki melihat peluang lah di sana. Jadilah cuanki ramen instan. Kayak gitu. Jadi kita salah satu pelopor nih 2016 cuanki ramen instan di Indonesia. Oh, jadi salah satu pelopor juga betul. ya si Cancimen Kayak ini. gini, kayak gitu sih. Oke, berarti itu ceritanya ya. Ya, Kan ceritanya. pengen apa ya? Pengen merasa nih cobain nih semua seorang Indonesia tuh harus tahu gitu Ya, ya. betul. Makanan-makanan Indonesia tuh beragam banget gitu ya kan salah Ya, satunya. Tapi kalau ngobrol sedikit Kang, ada nggak sih pas awal tadi Akang sempat ngomong mengalami kebangkrutan dan Ya. lain-lain. Kalau mendirikan Cancimen sendiri ini tantangan di awal mendirikannya gimana Kang? Alhamdulillah, jadi tantangannya itu nggak terlalu berat ya, nggak kayak waktu pas awal merintis bisnis yang awal pertama itu gitu ya. Kalau yang pertama kan memang gini, tantangan untuk bikin ini itu tuh pertama mengenalkannya dulu, karena kan nggak semua orang gini lah, kayak kita pernah makan Indomie rasa rendang atau mie kocok Bandung nggak? Iya. Nggak seasli itu kan? Betul. Rasanya gitu ya. Apalagi saya jualnya di tanah Sunda gitu. Iya, benar. Ini mah kayak bukan cuanki asli. Kayak gitu. Nah, akhirnya kita resep kita reformulasi, kita bikin pokoknya gimana caranya tuh ketika orang makan ini tuh minimal ya dia tuh ingat dengan cuanki yang ada di Garut, di Bandung, yang itu lah kayak gitu. Nah, itu tantangannya pertama mengenalkan dulu. Brandingnya ya? Branding dulu. Jadi malah bukan branding ke brand merek, tapi brand ke produk, karena kan kita ke kategori baru. Kayak gitu. Sampai saya mau daftarin SNI aja tuh belum ada kategorinya. SNI pas tadi saya mau nanya gitu kan, sampai kepala BSN-nya datang gitu ya ke tempat produksi, minta inilah ngelihat ini kan ini belum ada nih kategori itu, dan kita waktu pas di Bepom juga alhamdulillah jadi Bepom pertama untuk cuanki instan gitu ya. Nah, tantangannya yaitu mengenalkan dulu, tapi alhamdulillah sering berjalannya waktu ya orang udah pada kenal. Terus kita juga udah mulai dengan kita mengusung From Garut to the World. Nah, itu From Garut to the World ya. Iya, itu juga jadi lebih mudah gitu kan, gitu lebih mudah mengenalkan, karena kan Garut itu kan banyak banget ya makanan-makanan yang benar. yang hebat banget, cuanki. Secara terus langsung ini bakso aci. membranding Garut juga berarti ya? Iya, Kak? betul. From Garut to the World ya. Iya. Jadi Asgar ini Asgar, asli Garut Asgar, itu salah kayak satunya. gitu. Berarti tantangan salah satunya itu di Garut juga yang tadi Akang sampaikan ya Betul, tentang betul. aduh ini tuh cuanki tapi kayaknya harus dirubah lagi sedikit. Iya, Semirip mungkin ya Betul, Kang berusaha kayak sampai ke sana juga. Tapi kapan sih Kang momen pertama kali yang tadi nih From Garut to the World itu sampai dikenal si Cancimen ini keluar daerah Garut? Jadi dari awal usaha Cancimen juga sebenarnya udah keluar Garut, karena memang kalau saya bilang gini, kalau saya jualan di Garut itu tuh bakal kalah sama Mang Cuanki yang harga 5 ribuan. Nah, Acil. Nah. Aku punya cuma kilangan nama Iya, Mang Acil, oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi saya pasti belajar dari pengalamannya Peter C. Denim waktu pas orang-orang lihat produk jeans di luar pas masuk ke Indonesia jadi ini. Saya juga gitu, gimana caranya produk itu terkenal dulu di Jakarta dan lain-lain. Baru nanti orang-orang Garut, oh ini tuh dari Garut, ini pas ngeliat dari Garut gitu kan. Walaupun memang sampai sekarang pun saya rada abu-abu nih ngenalin produk kita itu kuliner Bandung, bahkan kuliner Garut gitu kan. Tapi memang ya udahlah, setiap diinformasikan ini teh kuliner Garut, di mananya Bandung ya. Nah, di Bandung ya. Jadi mulai sedikit kita kenalin Garutnya, Garutnya. Walaupun sampai sekarang juga orang-orang masih kalau inget Batagor, Seblak gitu, cuanki, malah ingetnya yang Bandung dulu gitu. Tapi ya udahlah, kita mengikutin pasar aja gitu. Oke. Berarti memang ada rebranding Garut juga di sana. Iya, makanya kita sedikit mau naikin Garutnya gitu kan. Oke, memang di Garut ini ya kalau ngomongin makanan tidak pernah habis ya, Kang, salah satunya. Tapi kalau kita rich ya, kita cari-cari si Cancimen ini selain udah keluar kota, udah masuk juga nih, udah terbang. Kayaknya saya juga belum pernah terbang ya. Dibandingkan Cancimen, udah duluan Cancimen kayaknya masuk ke pesawat ya sepertinya. Gimana Kang cerita itu? Cancimen itu kan jadi gini. Dulu itu jualan Cancimen itu kan hanya ada di bis ya atau di kereta. Benar. Yang benar-benar Cancimen ya, kelangsungan sebelum betul. Mimpi saya itu 2016 tuh, mimpi saya gimana kalau saya ngejual Cancimen itu tuh tapi di pesawat gitu. Jadi naik kelas, dan itu tuh yang ngomong itu bukan pedagang langsongan tapi pramugari.
Oh iya Jadi benar-benar. sambil bawa troli, ya silakan cancimennya kakak, gitu. Saya pengen gitu ya. Unik ya. Iya, unik. Ada cancimen di pesawat. Iya benar. Nah akhirnya 2014 awal itu intinya mah prosesnya lumayan panjang tuh masuknya. Mimpi itu tuh terrealisasi itu tahun 2014 awal. Oke. Masuk penerbangan Air Asia. Itu tuh seluruh penerbangan. Jadi mau itu penerbangan dalam negeri, ke luar negeri gitu kan. Karena kan secara perusahaan juga Air Asia kan perusahaan luar negeri ya. Terus dia juga tersebar lah di beberapa daerah. Kita juga ada di sekitar 320 penerbangan tiap hari. Setiap hari. Iya gitu. Jadi nanti bisa dicek aja lah kalau naik pesawat Air Asia. Itu ada cancimen ya cancimen. pasti. Tapi emang unik sih kan di pesawat makan cuanki ya. Wah. Kayaknya Betul. tidak masuk di akal gitu Iya, makan betul. cuanki di pesawat ya. Nih gini, di pesawat itu kan dingin ya. Benar. Terus setiap naik gitu tuh pasti selalu ingat rumah gitu kan. Pasti naon yang aneh-aneh gitu kan. Pengen pulang. Iya, nah ini tuh ngasih rasa tenang buat si para penumpang biar aduh, selain ini teh udah mah pedes, gurih gitu kan. Amis lada hasem gitu kan. Nah, itu kita masukin. Wajib. Jadi daripada makan mie instan gitu kan, ini cancimen yang lebih lebih punya cerita. Lebih Nah, gitu sih. itu. Selain ke pesawat tentunya udah ke minimarket Ya, udah masuk ya, ya kan si alhamdulillah. cancimennya. Ya. Alhamdulillah memang sudah mendunia. Sepertinya benar-benar from Garut to the world tuh sudah ya. Ya, Sepertinya OTW lah, sudah OTW. Tapi walaupun sepertinya sekarang rasanya sudah mulai ini juga ya, sudah Iya. mulai to the world juga Iya, ya. Sepertinya alhamdulillah ya. Kalau ngomongin sekarang nih Kang, berarti dari 2016 sekitar 9 tahun ya Kang? Iya. 9 jalan 10 tahun. 9 tahun. Dulu pas Akang mendirikan kan kita masih jauh banget Akang lah ya kelihatan dong gua umurnya. Sama lah. Sama lah nggak apa-apa. Akang kan masih kayaknya tahun-tahun itu tuh belum sangat lekat dengan media sosial benar Iya, nggak sih, iya, Kang? iya, iya. Nah media digital tuh zaman dulu susah gitu ya Kang. Nah dulu ngebranding ini kan dengan segala Iya. kesulitan yang nggak segampang sekarang Iya, lah betul, gitu ya, betul. pemasaran dan lain-lainnya. Nah dibandingkan sekarang nih Kang, peran pemasaran digitalnya gimana Kang? Kalau Jadi cancimen sebenarnya sekarang? sederhana sih kalau tujuannya kan yang penting orang-orang tahu ya. Yang penting orang-orang tahu, terus Oke. yang penting orang-orang kenal gitu. Entah itu medianya mulut ke mulut, media sosial, atau bisa misalnya di distribution channel yang di supermarket minimarket gitu ya. Orang pas datang ke supermarket minimarket lihat kok ada produk gitu. Iya. Jadi dia nggak tahu cancimen dulu, tapi pas kita masuk supermarket dia tahu gitu kan. Nah sebenarnya kalau ngomong digital itu tuh sederhana gitu. Gimana caranya memanfaatkan teknologi digital itu untuk pengembangan ya, minimal orang tuh tahu dulu brand kita, baru nanti kita. Kalau saya sih dulu lebih gini, gimana caranya media sosial yang kita pakai yang kayak cancimen, kemudian banyak lah, saya termasuk media IG pribadi saya gitu ya. Itu tuh dipakai untuk langsung direct selling, nge-DM-in orang-orang gitu kan. Jadi nggak hanya posting, bikin caption, udah aja ya. atau kita bayar ads gitu ya. Bayar ads udah ditinggal. Enggak, kalau saya mah lebih kayak telemarketing tapi via DM IG. Jemput bola ya Kang Jemput ya? bola. Oke. Lebih ke sana. Jadi memang itu pun sampai sekarang masih efektif kok. Masih dilakukan Iya. sampai sekarang ya, Betul, bahkan betul. setelah mendunia pun masih Iya, dilakukan ya. kita misalnya ada toko-toko yang lumayan besar atau apa, distributor yang gede-gede, kita DM terus kita kasih penawaran. Jadi langsung gitu. Oke, jadi memang kuncinya juga konsisten juga ya Kang ya. Salah satunya mendapatkan pelajaran nih secara siapa tahu mau berbisnis nih Kang Ya, cobain lah kayak gitu. Semoga nanti deh aku ngobrol sama Akang di belakangnya Siap, kiat-kiatnya seperti apa. Nanti juga bakal di-sharing sama Akang ke teman-teman Warginet di rumah kayak gimana nih. Berarti kalau secara langsung kolaborasi itu sering dilakukan ya Kang? Iya, betul. Dengan influencer mungkin. Betul. Dengan Malah awal-awal nggak pakai influencer dulu. Oh, malah di Karena awal kan tuh biayanya kan lumayan gede. betul ya. Atau saya malah cari influencer bukan influencer KOL yang followersnya sedikit tapi dia bisa mau menerima produknya aja gitu kan. Iya. Terus dia malah dia review gitu kan. Itu jadi senjata kita untuk nge-DM-in orang. Iya Kayak sih, gitu. Jadi Oke. sebenarnya kalau di zaman sekarang apalagi ya, bahkan food reviewer dan lain-lain lah, itu tuh orang netizen udah mulai paham kok. Oh ini yang dibayar, ini yang ikhlas, Iya, yang bener-bener dia ini. Nah, Ini yang benar-benar enak, ini yang kan, aduh kayaknya ya terpaksa kalau gitu ya. kita mah lebih realistis gimana caranya produk kita itu ya kita DM, kita kasih sampelnya,
gratis sampelnya, terus mereka coba gitu kan. Setelah coba baru dia kerjasama dengan kita gitu kan. Soalnya kalau kita posting terus kita liatin aja seperti biasa, itu kurang works menurut saya. Nah makanya peran media sosial dari awal berdiri sampai sekarang pun kita pakai gitu. Kita DM-in orang-orang yang bener-bener menurut kita tuh potensial untuk diajak kerjasama. Nah setelah itu baru mulai cari KOL lokal. Misalnya kita udah Cancimen udah ada di contohnya ya. Contohnya udah ada di Sumatera. Cari orang-orang KOL yang atau influencer yang ada di Sumatera. Tujuan untuk ngeposting bahwa ini bisa beli di Alfamart Bin terdekat atau misalnya beli di supermarket terdekat kayak gitu. Jadi kita malah bukan langsung direct selling kita, tapi ngebantu teman-teman distributor, teman-teman mitra untuk bisa jualan. Nah itu sebenarnya konsep industri yang sesungguhnya gitu. Kayak gitu. Jadi kita nggak tarik-tarik bahwa kita nggak. Jadi kan kebanyakan produk UMKM itu tuh pertama pasti saingannya banyak, terus produknya hampir-hampir sama, hampir mirip. Betul. Siapa yang uangnya yang lebih gede, distributor dikasih gitu kan. Tiba-tiba nanti ada beli lagi, distributor kasih lagi. Tapi kita nggak ngebantu distributor jualan. Nah kalau di Cancimen malah kebalik. Kita cariin marketnya, distributor yang ngebantu maintenance. Jadi misalnya kita kan sudah tersebar di beberapa daerah gitu ya, khususnya yang sekarang udah di IG juga udah mulai naik kan. Kita udah ada di Alfamart Bin seluruh Indonesia. Nah itu pun sama gitu. Jadi kita cuma kita ngebantu mereka para distributor atau teman-teman yang itu untuk biar lebih naik penjualannya. Kayak gitu. Jadi memang tidak, kalau ngomongin sekarang tuh nggak boleh untuk tutup mata ya kan? Iya betul. Harus bener-bener inilah pakai gitu. Harus bener-bener bisa adaptasi ya. Cuman emang balik lagi kan kadang emang susah aja sih sekarang kita yang mau mengendalikan media sosialnya, bukan kita yang dikendalikan media sosial ya Kang. Nah menghadapi itu gimana Kang? Kalau masalah kendalikan dan mengendalikan sih, kalau untuk bisnis ya, kalau di segi bisnis ya kita fokus aja gimana caranya kita lihat peluang, apa yang lagi tren, kita coba ikutin dulu gitu. Termasuk gaya-gaya konten, color scheme yang kita pakai, waktu dan lain-lain lah. Nah itu kita pakai. Nah terus kalau saya sih sebenarnya yang penting terukur, jelas dan terukur. Misalnya pengguna media sosial ada kalender kontennya nggak? Kalender kontennya ngapain aja? Postingan ini tuh tujuannya apa? Terus berikutnya kalau ini jadi ada tujuan terukur dan jelas gitu. Nah baru kita naikin. Misalnya gini, setiap kita mau pengembangan di daerah baru misalnya, ya kita cek dulu daerah yang mana nih yang mau kita tuju. Nah apa nih peran media sosial yang bisa ngebantu penjualan kita di daerah tersebut buat nge-boosting gitu sih. Jadi memang perlu banyak analisis juga sih ya Kang. Ya betul, analisis dan terukur. Jangan sampai kita posting berharap orang teh beli gitu produk kita, terus datang dengan sendirinya, datang dengan ngasih komentar positif gitu. Itu nggak bisa. Iya benar. Jadi perannya adalah di CRM-nya. Itu salah satu perannya Kang. Wow, sangat memberikan pengetahuan buat mungkin teman-teman di luar sana juga yang baru memulai bisnis, juga bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh Kang juga ya Kang. Jadi memang di sini Kang Rizky mau berbagi ilmu juga teman-teman sama pembisnis di luar sana ya, sharing sama bos nih kita hari ini. Karena udah jalan 9 tahun nih Kang. Naik turunnya pasti ada dong. Tapi gimana Kang caranya Cancimen Akang sendiri ya menjaga si kualitas produk Cancimen ini sendiri Kang? Jadi sebenarnya kalau untuk produk Cancimen sendiri menjaga kualitas pertama nih dari basic sayanya juga udah di teknologi industri pertanian yang memang fokusnya ke bidang teknologi pangan. Ditambah istri saya juga kan teknologi pangan murni gitu kan. Jadi kita fokus di situ untuk gimana caranya ini R&D terus nih pengembangan. Selain itu kita juga nggak cukup dari situ kita juga rekrut orang-orang yang profesional di bidangnya. Contoh orang teknologi pangan juga kita rekrut, orang-orang yang paham tentang regulatory kita rekrut. Jadi kita tuh benar-benar menerapkan namanya Food Safety Management System. Nah itu jadi teman-teman yang IKM. Jadi sebenarnya kalau kita bilang bukan UMKM ya, lebih ke IKM. Industri kecil menengah. Iya kalau untuk produk-produk yang kemasan kayak gini ya. Makanya akhirnya saya diamanai jadi PUKMA ya, Perkumpulan Usaha Kecil Menengah Agro. Untuk apa? Untuk pengembangan industri kecil menengahnya. Kalau UKM itu kan sebenarnya luas ya. Kita reseller juga UKM.
jualan cancimen yang bener-bener cancimen juga UKM. Ya, bener-bener. Nah tapi kalau industri itu memang kalau ngomong tentang quality itu tuh harus bener-bener dijaga gitu. Karena gini lah kalau saya bilangnya itu, kalau untuk produk yang kita jual itu bukan ngomongin tentang produknya. Selain tadi saya bilang rasa rindu dan yang lain, tapi yang kita jual itu ketenangan mereka, kenyamanan mereka ketika mengkonsumsi produk. Nah artinya gimana caranya mereka ketika makan aman dan nyaman. Jadi kita juga udah halal, tapi gimana caranya biar lebih toyib. Nah hal-hal kayak gitu tuh harus dinaikin gitu. Nah cara kita melindungi konsumen dengan cara apa? Yaitu penerapan food management system gitu ya, food safety management system. Jadi food safety management system itu benar-benar udah harga mati lah kalau untuk di pabrik kita gitu ya. Jadi emang udah benar-benar menjaga hal itu ya. Iya. Jadi nggak cuma halal aja, tapi halal toibannya benar-benar. Halal toiban, terus kemudian udah terjamin nyamannya segala QC, QA ini terjamin. Pokoknya benar-benar dijaga Iya, sedemikian rupa si kualitas dari produknya sendiri ya. Kalau aku penasaran Kang, sebenarnya apa sih prinsip utama Cacimen dalam mempertahankan kepercayaan konsumen Kang? Yang pertama prinsipnya adalah memberikan yang tadi kan makanan yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi. Itu yang pertama. Prinsip utamanya itu. Okay. Kenapa seperti itu? Karena gini, kan ya banyak lah orang-orang yang menutup mata sebelah gitu ya untuk lihat produk UMKM atau ngeliat produk-produk yang kitanya sendiri aja banyak lah ya. UMKM tuh kayak yang nggak kayak ngegoreng tapi nggak pakai APD dan lain-lain, nanti banyak bakal mempengaruhi lah ke produk-produk yang lainnya gitu. Kalau nggak dengan kayak yang cuma pakai lihatnya kayak ada pendapat. Ya, nah kalau kita malah bukan. Jadi yang kita kasih itu adalah kenyamanan untuk mereka mengkonsumsi satu produk dari kita, pabrik kita gitu kan. Itu prinsip utama kita gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ya mencari bisnis yang berkah gitu konsepnya. Nah dari berkah itu baru bisa berkah untuk pegawainya, berkah untuk ownernya, berkah untuk lingkungannya, konsumennya gitu kan. Pokoknya semua yang terkait itu gitu, yang terkait di sana. Kayak gitu sih prinsipnya, sederhana. Masya Allah, sebenarnya itu prinsip yang sederhana tapi penting banget sepertinya ya untuk karena memang jarang yang kalau kita lihat sekarang ya mungkin video-video TikTok kan kalau lihat ya tapi memang kadang beberapa orang melihat atau memutuskan untuk mengkonsumsi sesuatu tuh lihat dulu tempatnya bersih atau enggak ya nggak sih Kang, benar, dan itu memang udah terjamin di Cacimen mah udah itu benar-benar aman sehat segala macam, pokoknya nggak perlu khawatir ya Kang kalau di Cacimen mah sendiri. Jadi nilai tambah kita dari situ sih. Oke, nilai tambahnya dari sana ya yang menjadi kelebihan walaupun kita nggak tahu ya produk di luar sana seperti apa, tapi kalau Cacimen sendiri udah pasti dijamin segalanya ya kan, salah satunya itu. Kan akan bilang ini udah ke luar kota manapun, bahkan udah ke nasional ya sepertinya. Bisa nggak saya masuk ke sini terus ikut? Jadi sebenarnya kita nanti ada untuk teman-teman yang bantu nge-review di pesawat gitu, kita nanti kasih ada inilah. Saya masuk ke ini packagingnya, masuk ke packagingnya terus ikut terbang ya kan ke luar negeri. Enggak kan, ini yang seriusnya pertanyaan. Karena udah keluar ke manca negara, keluar kota dan kemana-mana. Sejauh ini kan pasar nasional yang paling aktif menyambut produk Cacimen di mana sekarang daerahnya kalau boleh tahu? Sebenarnya hampir rata ya. Oh, hampir rata. Hampir rata. Cuma ya lagi-lagi Indonesia kan sebenarnya utama itu di Pulau Jawa sama Sumatera kan. Nah kita fokus ke sana dulu aja. Kan kalau kita ngelihat Pareto ininya ya penduduk di Indonesia gitu. Pulau Jawa tuh kan lumayan terbesar ya. Pulau Jawa sama Sumatera. Yang sisanya mah ngikutin, ditambah lagi kan penerimaan lidahnya itu tuh Pulau Jawa masih masuk lah dengan apalagi Sumatera juga kan yang pedes asin, terus yang gurih gitu kan masuk. Makanya jadi kita kan ada 3 produk ya, Batagor, Cuanki sama Seblak. Seblak ya. Seblak paling ramai itu di Sumatera. Oh, malah Seblak ramai. Iya, Sumatera. Oh iya. Iya. Terus kalau yang Batagor itu paling ramai itu di Pulau Jawa. Karena kita ada bumbu kacangnya.
Terus kalau yang cuanki itu lebih normal, maksudnya lebih rata. Balance lah. Balance kayak Oke, gitu, oke. kayak gitu sih. Oke, berarti kan ada 3 nih Kang. Kalau aku sedikit ngobrol ya, ada batagor, ada cuanki sama si seblak itu Iya. sendiri. Yang paling pertama Kang di Cancimen apa ya? Cuanki. Cuanki yang paling pertama. Jadi sebenarnya plesetan itu sebenarnya cuanki ramen instan. Sebenarnya si Cancimen Iya, ini tuh. cancimen, cuanki ramen. Nah, Iya benar iya benar. cancimen kan, cancimen instan, cuanki ramen instan kayak gitu. Cuma saya aja baru bisa disingkat jadi cuanki ramen instan ya, cuanki ramen gitu. Padahal awalnya Asbun ya Kang, Asbun Cancimen aja lah gitu iya. ya. Karena penamaannya udah orang-orang udah nasional udah pada tahu cancimen gitu ya. Udah nggak asing lah ya. Udah nggak asing, tapi pas ngecek itu tuh belum ada yang mendaftarkan si di Dirjen Cancimen Hukum itu. dan HAM di DKI gitu. Terus saya daftarkan tuh mereknya, alhamdulillah gitu. Jadi sejak tahun 2019 waktu daftarnya ya, Cancimen itu udah milik kita gitu. Oke, berarti yang produk pertama ini si Cuanki dulu. Cuanki. Cuanki dulu. Kenapa kamu memutuskan menambah kategori apa ya? Kategori jenis. Iya, jenis betul. jenis produk, lain. jenis Jenis produk. lain. Jadi sebenarnya kita tuh menambah kategori produk itu kita biasanya lagi-lagi lihat riset ya. Lihat riset ya. Nah mereka tuh kecenderungannya suka yang mana nih? Oh ternyata dulu seblak. Lagi naik tuh Lagi sebelahnya. naik seblak dan lain-lain lah. Nah kita juga bikin seblak instannya gitu ya. Oke. Sebelum jadi gini, seblak itu tuh kayak ada seblak yang seblak 1.0, ada 2.0, 3.0. Benar. Nah, 1.0 itu tuh benar-benar seblak tuh yang hanya kerupuk warna-warni. Benar. Terus kemudian Nggak ada kuahnya. nggak ada kuahnya, yang nyemek lah gitu Iya, kan nyeblak. betul nyeblak. 2.0 udah mulai tuh Ada kuahnya. kayak cuankinya, ada kuahnya dan lain-lain. Iya. Sampai pedesnya juga benar-benar ini. Nah, 3.0 itu mulai masukin tuh yang lebih ininya Yang lebih masuk hanya sosis, seafood. ya benar. Jadi udah bisa kulkas masuk juga. masuk juga kulkas tuh nanti ya. 4.0 apa nih? Jadi nah kalau kita sejak seblak yang 1.0 itu yang awal banget, yang awal banget. Oke. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar kerupuk terus kemudian kita tambahin mie lah biar tambah ini ya. Terus si rasa kencurnya juga lumayan kerasa gitu. Iya. Walaupun nggak terlalu nyeblak banget. Memang dari awal juga kita kesana konsepnya. Oh iya Gitu. emang. Iya bener sih kalau Iya, kalau coba-coba kamu aja. ngomong kayaknya emang iya sih ya. Aku juga Oh. baru nggak sekarang Ah. seblak tuh ada beberapa tipe. Iya tiba-tiba yang sekarang udah mulai segala dimasukin, udah mulai Makanya. pakai sawi. Bener seruan Pakai- podcast ini tuh bisa. Pakai enoki loh sekarang loh. Iya, Seblak sekarang. pakai enoki. Terus itu kan apa sih yang mengembang teh jamur apa ya? Iya itu kan sekarang juga masuk juga ya. ada lember dimasukin. Bisa masuk nih segala-gala ya bisa daun eceng gondok masuk juga kayaknya ya. Oke berarti Gitu memang sih. melihat juga ya Kak Iya, lagi iya. naik di seblak. Kita kasih nih Iya si betul dan seblaknya. konsumen kita juga nanya kan atau distributor kita kan ada produk lain nggak? dari Oke sana tambahin. juga. Terus batagor juga sama. Kita termasuk batagor pelopor juga batagor kuah instan yang pakai bumbu kacang. Gitu. Jadi Kok insannya pakai bumbu kacang? karena kan seblak itu dengan batagor tuh dengan bumbu kacang. Iya kan? ya, dan rata-rata batagor kuah tuh kuah aja Kuah gitu. aja. Nah, saya ngegabungin. Oh. Ide gilanya tuh bisa nggak sih batagor yang kering gitu ya, yang pakai bumbu kacang sama batagor yang Kuah fresh itu. kuah itu. Kita gabungin jadi batagor cancimen. Berarti batagor ini anak bungsu ya. Iya, Dan betul. kemungkinan mungkin akan ada jenis-jenis lain yang dikeluarkan Ya. pada. Bahkan dulu itu 2022 kita itu 14 jenis. Oh iya. Iya, jadi ada rasa gochujang, rasa soto, Oh. rasa kari, rasa banyak kemasan pun ada kayak kemasan yang pilopek kayak mie. Iya. Ada kemasan yang cup gitu kan, ada banyak. Cuma karena kita mau fokus industrial, kita mau fokus nasional, ya akhirnya kita pilih lah. Kita pilih dari tim gitu ya, tim manajemen, kita pilih mana nih yang terbaik untuk kita naikkan ke nasional produknya. Jadi kenapa makin jadi gini, kalau UMKM tuh biasanya makin banyak produk makin bagus kan? Iya. Artinya makin ini. Tapi kalau kami mah konsepnya agak lain. Agak lain ya, Lain. Jadi agak lain. agak lain itu kita mau coba market fit dulu dengan produk kita dengan 3 kategori cuanki. Akhirnya cuma dua rasa, tom yum sama extra pedas. Batagor cuma satu rasa gitu. Terus kemudian seblak pun satu rasa gitu. Kita biar orang tuh menerima dulu dan tahu dulu nih produknya. Kayak kita kan ya kalau ngomongin produk-produk yang udah nasional ya. Kalau mau beli brand tuh kayak Indomie kan yang tetap terkenalnya apa?
ayam bawang sama ya. ayam mie goreng atau soto lah dan kari. Iya, iya. Sisanya kan cuma pelengkap aja. Iya benar-benar. Pelengkap. Cuman beberapa orang yang suka itu aja ya. Iya betul. Nah, ini pun sama, kita yang penting orang tuh kenal dulu ya. dan terbiasa dulu, lidahnya terbiasa dengan makan cancimen batagor, cancimen cuanki, seblaknya. Setelah mereka sudah terbiasa, terus mereka sudah edik dengan produk kita, baru kita tambah varian-varian yang lainnya, biar mereka tuh biar bisa fokus dengan satu rasa dulu gitu kan. Oke, berarti memang ada rencana untuk kesana juga ya. Cuma kalau sekarang memang fokus dulu sih. Kita bertahap. Di anak yang 3 ini. Iya, anak yang 3 ini. 3 anak yang ini ya Kang. Satu lagi nggak diajakin tuh. Iya, pasti lagi nangis sih. Yang seblak tuh nggak diajakin. Pasti nangis sih kayaknya ya yang seblak. Boleh deh yang seblak nyusul ke sini. Boleh nih nyusul di sini buat teman-teman nyeblak. Boleh. Boleh ya. Aman Kang, pokoknya mah sama Kang Haji mah aman. Kang, kalau nanyain dong keberhasilan Akangnya saat ini, banyak sekali faktor di luar yang mendukung ya Kang. Sebenarnya kalau menurut Akang sendiri dampak keberhasilan bagi lingkungan sekitarnya gitu ya, karena ini terlihatnya sudah sangat sukses sekali sekarang. Gimana Kang dampak untuk lingkungan sekitarnya sekarang? Ya sebenarnya kalau dampak lingkungan sih nggak harus nunggu sukses ya. Oke. Ya jadi sekecil apapun juga harus bisa berdampak gitu. Ya entah itu bagi karyawan, bagi keluarga, bagi tim gitu ya, bagi dan lain-lain lah. Bahkan tidak hanya karyawan gitu, keluarga karyawan pun juga harus berdampak juga gitu. Nah, maksudnya gini, ya setiap kemajuan, setiap proses pasti bakal banyak doa dari teman-teman, dari karyawan juga, terus dari manajemen juga gitu kan, dari tim dan yang lain, dari keluarga pribadi, keluarga tim, keluarga manajemen itu semuanya. Jadi kalau untuk sebenarnya dampaknya sederhana sih, gimana caranya kita juga udah bikin iklim ekosistem yang berdampak gitu ya untuk di Cancimen sendiri gitu ya. Terus yang berikutnya adalah gimana caranya nih teman-teman itu juga bisa menerima gitu ya dengan segala kelebihan dan kekurangan dari Cancimen gitu ya. Jadi gini, kalau saya sih kalau mikirnya gimana caranya mereka ngasih dampak juga kurang ini juga ya, karena memang secara perusahaan kita mau memberikan dampak seluas-luasnya gitu, sebesar-besarnya gitu ya. Nah akhirnya kita cobalah dari teman-teman yang bisa yang bisa kita bantu gitu kan, masuk lingkungan di sekitar kita juga gitu, kita bantu juga gitu. Jadi tapi ya memang kalau naik turun dan lain-lain ya minimal kita bisa selain ngasih, jadi gini, kita meminimalisir ngasih dampak yang secara materi. Untuk pegawai pun sama, kita setiap hari Jumat kita fokuskan teman-teman itu sebelum kerja wajib sholat duha. Nah itu kan dampak yang bukan materi ya, tapi dampak minimal membiasakan sholat duha. Nah sholat duha itu apa tujuannya, kan udah dijamin ya, di agama kita udah dijamin gitu. Kalau kita sholat duha rajin, terus apalagi berjamaah, pasti lebih cepat dijabahnya kan. Nah jadi setiap hari Jumat itu teman-teman wajib sholat duha. Setiap hari Rabu itu olahraga bareng gitu kan. Jadi memang dampak itu memang kita kasih yang terlihat dan tidak terlihat gitu. Yang tidak terlihatnya ya dari segi emosional, spiritual itu kita naikkan gitu. Masya Allah. Gitu sih. Masya Allah sekali ya. Sederhana sih. Enggak, kan itu menurut aku enggak sederhana deh, sepertinya tuh jarang juga sih sepertinya memperhatikan ke hal sana. Mungkin aku nggak tahu, mungkin aku kurang tahu juga ya, tapi Masya Allah, memang Masya Allah sekali ya Kang, alhamdulillah. Kalau aku bertanya nih Kang, kiranya harapan untuk Cacimen sendiri ke depannya seperti apa? Ya sebenarnya harapannya itu yang paling sederhana itu bisa dampaknya lebih luas lagi ya, lebih luas lagi untuk internal maupun eksternal gitu kan. Terus kemudian secara jadi gini, setiap masanya itu harapannya beda-beda. Nah sekarang tuh masanya lagi fokus ke nasional. Jadi harapannya setelah di nasional bisa diterima dulu di benak konsumen gitu kan. Jangan sampai ketika kita udah sebar nasional tapi merekanya tidak bisa menerima produk kita gitu kan. Nah harapan saya sih, harapan kami semua, ini doa kami gitu ya, ketika kita sebar nasional mereka itu tuh udah bisa diterima produk kita gitu ya sama konsumen kita gitu. Jadi terus yang kedua adalah produk kita tuh gimana caranya sedekat mungkin dengan konsumen. Karena kan promosi sama dengan distribusi. Kalau kita sibuk promosi tapi distribusinya nggak merata juga kurang gitu ya. Kayak gini, orang-orang juga udah menentukan gitu. Apalagi media sosial juga cepet ya.
penentuan untuk mereka mau beli itu tuh bukan lagi 1 menit 2 menit atau 1 hari 2 hari, per detik gitu. Iya benar-benar. Bahkan kurang dari 10 detik gitu ya. Nah gimana caranya mereka itu ketika ngomong oh Batagor, oh ya Cancimen gitu, Cuanki, oh Cancimen, sebelah Cancimen, itu tuh harapannya gitu ya kalau untuk di Cancimen sendiri, karena memang kita gimana caranya sedekat mungkin dengan konsumen. Nggak, tadi saya bilang ketika kita udah dekat dengan konsumen pasti bakal kita, kalau ini suara Garut kita dengar suara Indonesia nih, gimana nih suara Indonesianya. Oh si ini pengen punya apa, kita R&D terus gitu ya. Oh si daerah Indonesia bagian timur lebih suka yang ini dengan resep apa, kita fokusin ke sana juga gitu. Jadi memang nanti kedepannya juga formulasinya juga kita bakal adjustment lagi untuk pengembangan yang nasional bahkan internasional gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi market itu tuh sebenarnya luas, bahkan luar negeri juga ada gitu ya. Dan itu kita sudah jualan waktu itu di Asian market di California. Terus kemudian di Hong Kong, Jepang, Taiwan itu juga waktu itu udah, bahkan banyak yang repeat order ya sebelum pandemi. Setelah pandemi kan susah lagi tuh untuk ekspor untuk sana. Akhirnya di situ ya udahlah, harapan kita fokus dulu internal kita di Indonesia dulu, nasional. Jadi konsumsinya sehari-hari gitu ya. Konsumsi sehari-hari. Jadi kalau lagi bete, bad mood, lagi banyak kerjaan, asal lagi kerja kudunya belak Cancimen, langsung ke Cancimen gitu ya Kak. Masya Allah. Terakhir deh kali ini pertanyaan terakhir. Mungkin tips and trick yang bisa dikasih untuk teman-teman pembisnis atau UMKM lah ya di luar sana yang pengen menembus pasar nasional seperti Cancimen ini, seperti apa Kang? Jadi sebelum ngomongin pasar nasional, pasar global, fokus dulu aja internal dulu. Apa yang fokus khususnya untuk yang food manufaktur ya. Food manufaktur itu kan fokusnya ke industrialisasi. Berarti yang pertama yang diingat adalah SOP-nya harus diperbaiki atau dibuat. Yang belum ada segera dibuat SOP-nya. SOP produksi, SOP apapun lah dibuat. Tujuannya buat apa? Biar si konsumen kita tuh ketika hari ini makan produk kita, besok itu tuh nggak kecewa gitu. Perasaan tuh kemarin tuh enak kok, sekarang beda. Nah, artinya kan inkonsistensi rasa. Nah, kalau kita gimana caranya teman-teman produk IKM ya, saya bilang IKM itu tuh secara industri harus mulai dikuatkan. Walaupun kan selalu bilang, Kang ini masih di rumah, ya nggak apa-apa. Di rumah juga harus ada SOP-nya. Produksinya harus pakai masker, pakai sarung tangan, pakai hairnet, itu kan nggak mahal. Nggak mahal, dan itu nggak harus punya pabrik besar. Itu yang pertama. Jadi hygiene dan sanitasinya juga harus dibentuk, harus kuat gitu ya hygiene sanitasinya. Yang ketiga izin edar, harus kuat. Diperhatikan ya, halalnya, PIRT-nya atau BPOM-nya. Kita juga udah HCCP kan. Nah, jadi setelah kita udah ready, jadi kalau saya bilang sih gini, investment readiness. Jadi kita harus siapin dulu itu. Setelah kita udah siapin investment readiness, ketika produk kita udah keluar, itu tuh orang kita untuk pengembangan produk skala nasional atau global itu udah sangat bisa sangat mudah gitu. Jadi kesiapannya sekarang. Jadi jangan sampai penjualannya udah gede baru sibuk ngurusin yang hal-hal seperti itu. Nah, maksud saya sebelum teman-teman go nasional atau go global, perbaiki dulu hal-hal itu, karena ini yang kita pertanggungjawabkan di mata konsumen. Betul. Dan di mata sang pencipta gitu kan. Jadi kalau kitanya sendiri aja tidak ada jaminan mutu, terus hal-hal yang tidak ada, orangnya kan jadi khawatir kan. Nah, dari situ jadi jangan sampai bikin konsumen itu tuh khawatir. Nah, setelah kalau konsumennya tidak khawatir dan sudah tenang dengan makanan produk yang kita produksi, pasti bakal cepat kok larinya gitu. Dan yang terakhir yang tadi, manfaatkan media sosial sebaik mungkin. Kalau bisa jangan hanya posting terus komen dan lain-lain, tapi posting terus kemudian DM orang-orang yang kira-kira bisa bantu kita, DM terus sampai bikin sehari itu minimal 20 orang atau 20 perusahaan yang saya DM untuk kerja sama. Misal saya DM, walaupun saya yakin nggak akan dibaca sama misalnya adminnya Alfamart gitu ya. Dan walaupun bukan adminnya Alfamart yang menentukan produk kita masuk apa enggak gitu ya, contohnya gitu ya. Saya DM aja, DM. Kalau dibalas alhamdulillah, kalau enggak aja nggak apa-apa. Termasuk saya DM artis waktu itu, DM-in artis walaupun nggak dibaca gitu ya, nggak masalah. Yang penting siapapun yang saya DM-in, saya tanyain mau nggak
review produk kita DM semua. Jadi biar mereka, jadi jangan harap mereka itu datang sendiri ke kita, tapi coba kita datengin ke Jemput mereka. bola ya Kang. Gitu sih. Masya Allah. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Kang. Kalau itu tips and triknya teman-teman tadi ingat dicatat ya. Teman-teman yang lagi memulai bisnis atau mungkin yang ingin go internasional seperti Kang Rizky saat ini membawa cancimennya, dicatat itu catatan-catatannya ya. Dan nanti juga kalau teman-teman mau cari informasi seputar cancimen boleh kemana Kang carinya Kang? Ya di IG kita di Cancimen Food. Udah cuma itu aja. Di Cancimen Food cari atau di aja. nagapara.co.id. Nagapara.co.id. Itu nama perusahaan kita. Oke. Langsung dicari aja di nagapara.co.id atau Instagram di Cancimen Food. Jadi nggak pakai G ya, kan Cancimen bukan, tapi Cancimen. 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 Food. Cancimen Food. Langsung aja dicari. Yang udah centang biru ya. Yang udah centang biru. Boleh, aku aja belum centang biru, say. Ya tinggal centang biru. Nggak murah sekarang mah centang biru. Ketahuan ya saya. Aku nanti kalau aku centang biru ketahuan dong sama teman-teman warginet. Oh, iya, benar. Kalau gitu Kang Haji, Kang Rizky, Kang Haji Rizky terima kasih banyak sudah main ke sini hari ini. Siap. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dan memberikan tips and tricks serta cara dan banyak sekali pengalaman serta pengetahuan untuk aku ya. Dan teman-teman warginet, mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai Kang Rizky dan Cacimen dan seluruhnya juga. Mudah-mudahan harapannya juga bisa terlaksana. Amin. Doain ya, ini lagi deg-degan ini tuh. Kalau nggak deg-degan, serem ya? Iya, serem. Serem kalau nggak deg-degan ya. Alhamdulillah masih deg-degan, gitu. Sekali lagi terima kasih banyak dan sekali lagi tepuk tangan buat Kang Rizky. Terima kasih sudah main ke Suara Garut. Lain kali Kang jangan kapok main ke Suara Garut lagi ya. Aku juga mau ngucapin Kang, terima kasih buat teman-teman warginet yang selalu senantiasa menonton podcast kami. Dan aku juga punya informasi buat teman-teman yang lagi nyari atau bingung nih nyari souvenir di Garut kemana ya, langsung aja teman-teman ke Garut Souvenir, karena di Garut Souvenir semua bisa custom. Teman-teman mau souvenir jenis apapun, mau di custom kayak gimana pun, langsung aja cari ke Garut Souvenir. Nah, aku juga mau ucapkan terima kasih buat teman-teman warginet yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk di follow Instagram kami di @suaragarut.id, Instagramnya, TikToknya juga di @suaragarut.id. Cancimen Food juga jangan lupa di follow teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Aku mau pantun dulu nih Kang terakhir. Boleh ya, boleh jangan dicakapin. Cakep. Belum saya. Belum ya saya. Beli rambutan di pagi hari. Makan bersama si adik manja. Cancimen bikin hati berseri. Cuangki ramen dan sebelaknya juara rasa. Aku dan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.